Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Salam hangat dari studio ISR di Jakarta Selatan. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga selalu sehat dimanapun berada. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah bergabung dengan seri diskusi daring atau online Pojok Energi, yang kali ini akan secara khusus membahas jaring pengaman sosial energi di masa pandemi virus corona ini. Seri diskusi Pojok Energi sendiri sebenarnya sudah dimiliki ISR sejak tahun 2017. Memang biasanya kami mengadakannya secara luring atau offline dengan bertemu secara langsung dan diadakan di Jakarta atau di kampus-kampus lain. Namun untuk menanggapi kondisi saat ini di mana kita diharapkan untuk tinggal di rumah, untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, maka kami mengadakan acaranya secara online gitu. Apakah suara saya cukup bisa didengarkan? Mungkin saya tes dulu di chat, ada keluhan mengenai suara saya? Cukup oke ya? Oke, mungkin ada sedikit bergaung, ya karena ini ruangannya agak kosong gitu ya, jadi kalau ada gaung-gaung sedikit mungkin mohon dimaklumi, mohon maaf untuk itu. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai tadi mengapa kita ingin berbicara mengenai jaring pengaman sosial energi di masa pandemi virus corona ini. Jadi dengan pemerintah telah menetapkan awalnya di bulan April adalah status kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana kita dianjurkan untuk bekerja di rumah, dianjurkan dulu bekerja di rumah, menjaga jarak satu sama lain, berusaha untuk tidak bepergian ketika sakit, dan juga untuk waspada terhadap kesehatan. Kemarin juga Pak Jokowi sudah menetapkan status pandemi ini sebagai bencana nasional, sehingga nanti diharapkan tindakan dan tanggapan pemerintah terhadap hal-hal yang terjadi itu bisa sesegera mungkin dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona secara lebih luas. Nah, kita sendiri menyadari bahwa dengan melemahnya ekonomi, pergerakan ekonomi menjadi terhambat, mobilitas juga menjadi terhambat, ini sangat berdampak pada kelompok masyarakat yang rentan, pekerja-pekerja informal, ataupun yang harus menggantungkan hidupnya dari pekerjaan yang bukan dengan gaji tetap atau gaji bulanan. Karenanya, beberapa minggu lalu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia juga telah menyatakan bahwa mereka akan memberikan jaring pengaman sosial, 6 paket jaring pengaman sosial, diantaranya dengan support dukungan lebih banyak untuk program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan juga salah satunya adalah dukungan di sektor energi. Mengingat sektor energi adalah sektor yang sangat krusial. Kita menggunakan energi setiap hari, baik listrik maupun energi untuk memasak. Dan karenanya apa sih sebenarnya yang hendak dilakukan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang lebih aman untuk masyarakatnya di masa-masa yang sulit ini. Secara khusus, seri diskusi daring kali ini akan menjawab 3 pertanyaan. Jadi sebenarnya apa saja dampak pandemi virus corona ini terhadap penyediaan dan layanan akses energi di Indonesia? Yang kedua adalah apa rencana dan aksi pemerintah untuk meredam dampak ini terhadap kelompok masyarakat, terutama yang rentan. Dan yang ketiga adalah tanggapan dan aspirasi kelompok masyarakat terhadap rencana dan aksi pemerintah. Serta bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi untuk penyediaan jaring pengaman sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya di masa sulit, namun juga mengantisipasi di masa-masa yang akan datang. Telah hadir bersama kami kali ini Pak Hendra Iswahyudi, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian SDM yang mewakili Pak Rida Mulyana. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hendra. Kemudian ada Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi Citra, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Kemudian juga hadir Pak Tulus Agaji, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Citra, pagi Pak Hendra, Pak Febi, dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih Pak Tulus. Kemudian nanti kita juga akan terhubung melalui telepon dengan Ibu Mariam di Jakarta dan Pak Ismono di Demak yang merupakan perwakilan masyarakat penerima jaring pengaman sosial ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan dulu ke Pak Hendra
untuk memaparkan sebenarnya sekomprehensif apa sih Pak jaring pengaman sosial energi ini untuk masyarakat yang terdampak. Silakan Pak Hendra. Makasih. Mungkin saya ada sedikit slide tadi, mungkin bisa ditayangkan. Moderator Ganda mungkin bisa menayangkan slide-nya. Slide-nya belum dikirim, mohon maaf. Dikirim kemana, Pak? Oh, belum ya? Tadi Pak Eri mungkin? Ya, saya belum terima dari Pak Eri. Pak. Mungkin belum bisa ya? langsung share screen aja dari laptop, Pak. Oh ya, sudah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang terhormat tim ISER, Pak Febri Tumiwa, Pak Tulus Abadi yang hadir di sini. Jadi, saya pertama mohon maaf Pak Rida, Dirjen Ketenagalistrikan tidak bisa hadir karena beliau ada mendadak acara penting. Jadi, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat bagaimana Bapak Presiden pidato di Istana Bogor 1 Maret sekitar siang hampir sore Pak ya. Waktu itu beliau memberikan pada intinya bagaimana concern pemerintah terhadap jaring pengaman sosial. Nah, karena kami di bidang energi khususnya listrik, kami akan menyoroti bagaimana komitmen pemerintah untuk masyarakat yang masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana saat ini yang mendapatkan subsidi listrik golongan 450 VA dan 900 yang disubsidi. Itu kalau kami lihat di data kami, itu pelanggan 450 VA itu ada yang bayar, ada yang pasca bayar. Jadi kalau kita lihat perbandingannya 35% prabayar, 67% pasca bayar. Kalau untuk yang 900 subsidi, perbandingannya 55% prabayar, 45% pasca bayar. Jadi kalau di total sekitar 31,12 juta itu untuk data Februari 2020. Selanjutnya, kemudian kita membreakdown wilayah golongan tarifnya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari 22 sistem, kalau kita lihat distribusinya, posisinya per wilayah. Jadi karena memang ini yang mendapat di DTKS nasional, jadi bukan hanya epicentrum COVID-19 di area Jakarta dan sekitarnya, tapi seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kemudian kita menghitung per data Februari, kalau kita simulasikan bagaimana kebutuhan konsumsi rata-rata per golongan pelanggan, sebenarnya kalau kita lihat totalnya itu dibutuhkan dalam 3 bulan itu 3,2 triliun. Tapi karena ini data Februari, kita proyeksikan, makanya Kementerian Keuangan juga menghitung di perubahan APBN, sudah keluar kepresnya, jadi waktu Ibu Menku konferensi pers bahwa penggratisan rekening listrik untuk 450 VA dan diskon 50% untuk 900 ini dimasukkan salah satu jaring pengaman sosial dengan dana yang dialokasikan 3,5 triliun. Sehingga persis malam harinya, 31 malam, Pak Dirjen, Pak Rida Mulyana mengirimkan surat instruksi ke PLN untuk implementasi terhadap ini. Karena tepat pukul 24.00 PLN harus men-setting billingnya, Pak. Jadi untuk billing yang
pasca bayar kita mengantisipasi jangan sampai pagi harinya masyarakat mau membayar yang 450 kok bayar gitu. Jadi persis 24.00 itu PLN sudah setting yang pasca bayar itu pasti begitu besok 1 April membayar Rp0 untuk 450 dan potongan 50% untuk yang 900 WH. Nah, bagaimana untuk yang prabayar? Jadi kami malam itu diskusi dengan PLN dan Kementerian Keuangan, kita putuskan kita ambil 3 bulan sebelumnya pemakaian tertinggi, Pak. Jadi PLN itu sudah punya profil untuk prabayar, masing-masing pelanggan itu beli tokennya. Jadi dilihat pemakaian KWH yang terbesar di 3 bulan terakhir. Supaya ini seragam, jadi posisinya April, Mei, Juni. Untuk yang pasca bayar, kalau bayarnya April, pasti dia pencatatan meternya di Maret. Nah, untuk yang prabayar, beli yang bulan April. Jadi nanti sama-sama April, Mei, Juni. Nah, kemudian slide selanjutnya terkait, halo, mohon maaf. Ya, saya selanjutnya ini bagaimana dalam implementasinya PLN melaksanakan amanah yang sudah diperintahkan oleh Presiden bahwa bisa lewat aplikasi PLN, www.pln.co.id, kemudian PLN Mobile, termasuk call center 123, Telegram, WhatsApp, kemudian kantor pelayanan PLN, dan kerjasama dengan perangkat desa atau daerah. Ini kami sudah diskusikan bersama dengan Menko PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, dengan Kemendagri dan Kemensos. Walaupun pada awalnya mungkin beberapa aplikasi ini terganggu, tapi paling tidak saat ini sebagai informasi sudah di-generate semua oleh PLN. Jadi ini salah satu sarana yang dilaksanakan PLN. Walaupun ini terkesan dalam tanda petik lebih melek IT. Ya. Jadi bagaimana untuk masyarakat kita yang tinggal di daerah blank spot. Nah ini kebetulan ada Pak Tulus Abadi, nanti bisa memberikan saran, tapi paling tidak kita mensyaratkan ke PLN area, masing-masing area, ULP, jadi komunikasi dengan aparat desa. Sebenarnya komunikasi ini sudah terjalin sejak pemerintah mencanangkan subsidi listrik tepat sasaran. Jadi waktu awal 2017. Jadi kita sudah komunikasi dengan Kemendagri, setiap kantor lurah dan kecamatan itu dulu punya ID untuk posko pengaduan. Nah itu karena masih terjalin, jadi kita cukup mudah nanti untuk mengklarifikasi daerah-daerah yang blank spot. Memang PLN sudah mendata, Pak, cukup lumayan, ada 1,2 juta masyarakat kita yang teridentifikasi agak terganggu dengan masalah IT. Kemudian slide selanjutnya, mungkin di akhir penjelasan kami akan melaporkan karena pemerintah sebagai regulator ini wajib mempublish apa yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat yang pertama untuk pelanggan prabayar memang memerlukan waktu ya Pak, mengenerate token itu PLN tiap hari full 24 jam, sehingga alhamdulillah posisinya ada 11,9 juta yang prabayar. Jadi walaupun awalnya WA dan website sempat mengalami permasalahan akses ya yang penuh full, namun sudah per 9 April ini sudah 100% token KWH berhasil di-generate. Kemudian yang kedua terkait sosialisasi yang lebih intensif. Jadi kadang-kadang masyarakat mempertanyakan yang
900 itu yang mana yang berhak. Nah ini kita sosialisasi intens, jadi hanya yang masuk dalam DTKS. Nah, kemudian banyak yang mempertanyakan bagaimana kalau saya turun daya sehingga ingin dapat gratis atau ini. Nah ini semua sudah kita layani dengan memberikan persepsi yang bagus ke masyarakat. Kemudian terkait pengaduan kepesertaan subsidi listrik ini masih berjalan ya. Posko kita masih ada, mungkin Pak Tulus sudah memahami sejak dulu karena kita sering komunikasi. Kemudian itu tadi Pak, kita memanfaatkan jalinan di bawah Menko PMK. Pak Hendra? Kayaknya Pak Hendra terdiskoneksi. Halo Pak Hendra? Oke, mungkin sembari menunggu Pak Hendra untuk bergabung kembali, jadi seperti tadi sudah dijelaskan, memang ada beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi, bahwa jaring pengaman sosial khusus listrik ini hanya diberikan kepada kelompok rumah tangga 450 VA untuk semua rumah tangga yang masih dayanya 450 VA, kemudian untuk 900 VA adalah yang termasuk dalam kelompok rumah tangga bersubsidi. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan yang masuk bahwa kenapa saya 900 VA tapi tidak mendapatkan diskon listrik tersebut. Kalau kita ingat beberapa tahun lalu, belum lama ini, pemerintah sebenarnya sudah memperbarui data pelanggan listrik 900 VA yang memang masih dinilai sebagai kelompok rumah tangga belum mampu akan tetap mendapatkan subsidi tarif listriknya, sementara yang tidak lagi akan mendapatkan subsidi. Jadi di situ terdapat perbedaan siapa yang berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut, dan di sini diantaranya juga yang akan mendapatkan diskon keringanan tarif listrik ini. Pak Hendra sudah bergabung lagi, Pak? Oh ya, mohon maaf tadi putus, Bu. Jadi tambahan dari kami bahwa mungkin ada yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah terkait pajak penerangan jalan. Jadi setelah efek dari adanya penggratisan 450 VA dan diskon 50% untuk 900, karena sesuai undang-undang pajak daerah dan retribusi yang turunannya di PP pajak daerah, itu PLN kan artinya di PP-nya pembayaran untuk pajak penerangan jalan yang maksimal 10% itu kan nyantol di tagihan pelanggan. Nah, kalau pelanggan itu gratis ataupun diskon, otomatis pendapatan pemerintah daerah ini akan berkurang. Di catatan kami itu 1 bulan itu sekitar 95 miliar. Ada datanya di kami. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan. Kami sudah intensif sinergi dengan Kemenko PMK, kemudian dengan Kementerian Sosial dan Kemendagri. Nah ini BKF masih mau melihat dari sisi bagaimana pengurangan Pemda ini. Apakah nanti bisa katakan dibantu pemerintah pusat atau tidak. Ini kan kewenangannya BKF. Jadi paling tidak nanti setelah dalam beberapa hari ini ada keputusan, Kemenko PMK akan merangkul Kemendagri, kita sama-sama menjelaskan ke masing-masing Pemda. Ini salah satu akibat dari kebijakan ini. Kemudian terkait subsidi, jadi Pak Menteri kita sudah bersurat ke Menteri Keuangan dengan adanya tambahan subsidi 3,5 triliun ini diharapkan untuk memperkuat finansial PLN juga
nantinya tagihannya per bulan seperti mekanisme subsidi yang sudah diatur di PMK. Mungkin dari kami itu dulu, nanti di sesi tanya jawab. Siap. Oke, Pak Hendra, mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Pak, untuk mengklarifikasi ya, Pak. Jadi yang pertama, informasi sejauh ini kan masyarakat kebanyakan dapatnya dari TV ya, Pak, siarannya Presiden Jokowi waktu itu. Tadi ya. Bapak mengatakan bahwa untuk mekanisme yang lebih jelas dan informasi untuk masyarakat yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi itu disampaikan melalui kantor-kantor PLN regional atau berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Betul begitu ya, Pak? Iya, jadi PLN di masing-masing ULP di unit area itu kan komunikasi dengan perangkat desa. Karena itu tadi seperti yang kami jelaskan, ada sekitar 11,2 juta yang tinggal di area-area yang sulit komunikasi. Artinya komunikasi menggunakan IT ya, baik WA, kemudian tadi aplikasi yang sudah disediakan. Sehingga nanti perlu komunikasi intens nih, supaya mereka bisa mendapatkan. Karena PLN waktu nyetak voucher ini sudah tidak bisa disalahgunakan. Nah, artinya tidak mungkin aparat itu diperjualbelikan sehingga dipakai. Itu nggak bisa. Harus digunakan di ID pelanggan yang bersangkutan. Sehingga ini kita perlu komunikasi intens antara PLN area dengan aparat perangkat desa atau kecamatan. Baik, Pak. Kemudian yang kedua adalah tadi juga Bapak menyebutkan kalau mekanisme kompensasinya kepada PLN akan dianggap sebagai subsidi gitu ya, Pak ya. Sedangkan Pemda atau Pemda yang karena kekurangan penerimaan daerah tadi akan dikompensasikan oleh Kementerian Dalam Negeri begitu, Pak? Bukan, Bu. Jadi untuk pengurangan sekitar 90 M total ya per bulan itu kemarin waktu kita rapat bersama, solusinya adalah akan dicek dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Nah ini sebenarnya Kemendagri menyarankan coba dikaji oleh BKF, artinya ini kan penurunan pendapatan Pemda, karena itu masuk, jadi dari PLN masuk dulu ke PAD-nya, kan baru dibayarkan. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal mungkin pembayaran BPJ-nya jadi terhambat, terhalang, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu bagian dari PAD, tapi nanti tetap dibayarkan ke PLN sebesar KWH untuk penerangan jalan umum. Oke, siap Pak. Kemudian pertanyaan klarifikasi terakhir Pak, pertimbangan pemerintah untuk mendahulukan kelompok masyarakat 450 VA dan 900 VA sendiri gimana Pak? Ya memang karena ini tahap awal, jadi kita fokus untuk masyarakat yang kalau di DTKS itu 40% kondisi sosial ekonomi terendah. Jadi basis data yang disusun Kemensos ini waktu awal dirintis 2016 yang diimplementasikan 2017 itu berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi kriterianya itu banyak, Bu. Kondisi sosial ekonomi, kemudian macam-macam lah datanya. Jadi kita sebagai pengguna saja, kita percayakan karena database itu by law, by undang-undang itu kewenangan Kemensos, kemudian ditetapkan di ranking 40% kondisi sosial ekonomi terendah. Itu yang ada di Kemensos, kemudian Kemensos punya permennya, jadi data ini diupdate tadinya 6 bulan, bahkan sekarang 3 bulan. Karena kita sebagai pengguna, jadi kita meminta DTKS itu, kemudian PLN mencocokkan ID pelanggannya. Nanti kalau ada hal-hal yang nggak pas, kadang-kadang data itu kan begitu dicocokin beda. Nah ini kita kembalikan ke Kemensos, agar Kemensos mengklarifikasi ke masing-masing daerah, diupdate lagi, supaya ini benar-benar clear and clean. Jadi kalau yang untuk listrik ini, saya yakin bisa clear and clean karena PLN mencocokkan ke masing-masing rumah ID pelanggannya. Baik Pak. Nah, sementara itu dulu saya akan beralih ke Pak Fabi Tumiwa. Pak Fabi akan berbicara mengenai akses energi dan bagaimana pentingnya akses energi serta menjamin ketersediaannya di masa-masa yang sulit ini, serta sebenarnya yang dimaksud sebagai akses energi untuk mendorong perekonomian dan aktivitas produktif itu seperti apa.
Silakan Pak Fabi. Terima kasih Citra, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hendra, Pak Tulus, rekan-rekan partisipan webinar ini. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi listrik itu tentunya subsidi listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA subsidi adalah sesuatu langkah yang atau sebuah tindakan yang tepat pada saat ini, ya, pada saat kita menghadapi krisis karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya reaksi yang dilakukan sekarang itu juga menunjukkan adanya kelemahan di dalam cara kita merespon krisis, gitu. Ya, dan ini saya ingin mengacu kepada yang namanya jaring pengaman sosial untuk energi. Ya, kita ternyata kalau kita lihat respon yang ada, kita ternyata selama ini tidak punya yang namanya jaring pengaman sosial untuk energi. Jadi selama ini jaring pengaman sosial itu dikorelasikan dengan tingkat kemiskinan dan mungkin hanya dilihat dari sisi pendapatan. Tetapi untuk kemiskinan energi sendiri itu kita tidak punya ukurannya dan tidak punya mekanismenya, begitu. Oleh karena itu, memang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra bahwa fokus pemerintah adalah memberikan 450 dan 900 VA, dan saya mengatakan ini sebuah langkah yang bagus. Tapi saya juga paham bahwa Pak Tulus sempat menyatakan bahwa ini juga tidak tepat, ya, karena ada masyarakat miskin perkotaan yang 900 dan 1.300 yang juga juga terdampak. Tapi nanti mungkin Pak Tulus bisa menyampaikan. Tetapi yang saya ingin lihat bahwa adalah kita memang tidak punya yang namanya konsep dari energi safety net, gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi kesempatan bagi pemerintah ke depan untuk bisa membangun sistem ini, ya, yang diintegrasikan dengan data kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, mengapa ini penting? Karena memang safety net ini juga sangat terkait dengan indikator-indikator dari akses energi. Saya ambil contoh, misalkan sekarang kita lebih melihat rumah tangga miskin itu dikategorikan dengan sambungan listrik, ya. Dan kita tidak punya alat ukur yang tepat untuk mengatakan apakah pengguna 900 VA yang tarifnya subsidi itu adalah benar-benar miskin, atau 450 VA juga benar-benar miskin. Ya. Jadi kita selama ini bicara kalau orang miskin itu sambungan untuk listrik, ya, itu adalah ID pelanggannya PLN, dan kemudian dicocokkan nanti dengan database rumah tangga miskin yang dikelola oleh Kemensos tadi, ya. Dan kalau kita lihat memang angkanya juga bisa saja berubah, begitu, atau tidak sama, ya. Saya ambil contoh mungkin dari realisasi yang ada sekarang, bahwa dari dari pelanggan yang ada yang menerima subsidi listrik PLN
tidak semua mereka yang terdampak dengan adanya COVID itu bisa menerima subsidi. Misalkan saya coba pantau di beberapa komunikasi, ada beberapa percakapan di media sosial ya. Misalnya ada driver ojek online gitu ya, yang sempat juga menanyakan bagaimana nih saya bisa dapat ya. Ternyata karena dia bilang saya bekerja sebagai ojek online dan kebetulan dia mengontrak rumah mungkin ya, di mana rumah kontrakannya listriknya 1.300. Ya, dan kita bisa bayangkan masyarakat yang terkena dampak dari COVID ini dan penghasilannya terdampak cukup besar, itu tidak bisa mengakses kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan listrik. Ya, saya melihat kasus-kasus ini juga cukup banyak ya. Jadi paling tidak apa yang saya pantau di media sosial. Jadi misalnya ada supir ya gitu ya, yang dia pendapatannya juga berkurang karena ya dia tidak bisa kerja, lalu yang biasanya duit hariannya dapat ya dia jadinya tidak bisa dapat. Sayangnya dia ngekos di rumah petak yang listriknya 900 VA tapi bukan subsidi. Nah, jadi kembali kalau kita melihat ke kasus-kasus yang ada sekarang dan mungkin kalau dikumpulkan cukup banyak, ini menunjukkan memang tadi bahwa ada kelemahan di dalam bagaimana kita menetapkan kelompok yang layak menerima subsidi atau bantuan pada saat kondisi krisis. Jadi kalau kita lihat di dalam praktek di beberapa negara mungkin ya, itu memang dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak saja yang diberikan adalah rumah tangga miskin, artinya yang kita kategorikan sebagai rumah tangga miskin, tetapi juga adalah rumah tangga yang rentan. Nah, kita mungkin dalam kondisi seperti yang terjadi sekarang itu kita belum bisa mendefinisikan rumah tangga yang rentan karena tidak punya instrumennya. Nah, tapi kalau kita lihat dari akses energi bahwa tugas negara sebenarnya adalah menjamin agar setiap rakyat Indonesia itu bisa memiliki akses energi yang layak, karena akses energi yang layak ini juga sangat penting di dalam konteks dia bisa hidup secara bermartabat gitu ya. Jadi kami dari ISS selalu mendorong bahwa akses energi yang layak itu perlu dalam rangka memastikan manusia Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang serta hidup dengan bermartabat. Anda bisa bayangkan kalau di desa saja atau di kota gitu ya, tetangga Anda atau tetangga kita itu pada malam hari lampunya gelap gitu ya. Ini pasti akan menimbulkan mungkin tekanan sosial tersendiri gitu, dan gelap karena dia tidak bisa bayar listrik atau dia tidak bisa akses listrik. Ini yang menjadi sebuah realitas di dunia modern bahwa akses energi itu sudah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah untuk juga menjamin akses ini. Nah, saya kira subsidi yang diberikan untuk 409 dan 900 VA rumah tangga miskin itu dalam rangka memang untuk menjamin agar akses energi masyarakat itu tidak terganggu ya. Dan ini yang saya kira penting, tetapi yang tadi saya mau katakan adalah perlu ada mekanisme juga untuk melihat kelompok yang terdampak. Ya, dan kelompok yang terdampak itu tentunya tidak semua yang 450 dan 900 karena bisa saja ada kelompok terdampak lain yang tidak masuk dalam kategori itu. Nah, inilah pentingnya gitu. Saya kasih contoh misalnya kalau sekarang kita mengalami
bencana COVID ya. Tapi misalkan kalau situasi yang dihadapi adalah ada bencana alam atau bencana yang lain, ya, yang kemudian membuat masyarakat yang terkena dampak dia tiba-tiba kehilangan kehilangan penghasilan sehingga tidak bisa membayar listrik. Tetapi listriknya bukan masuk kategori listrik yang disubsidi. Nah, ini tentunya perlu mendapat perhatian pemerintah. Hal-hal seperti ini tentunya bisa kita diskusikan dengan lebih jauh. Nah, yang kedua yang ingin saya bahas bahwa yang berkaitan dengan penyediaan listrik hari ini, dan ini juga saya ingin kaitkan dengan apa yang diwacanakan oleh Presiden pada 2 April yang lalu, ya, bahwa masih ada sekian desa yang belum punya listrik, ya, 400 sekian desa yang belum punya listrik, dan kita tahu target pemerintah untuk melakukan elektrifikasi 100% ya pada tahun 2020 rencananya, dan tahun 2021 mungkin. Nah, selama ini kita terbatas melihat elektrifikasi itu dalam dalam bentuk sambungan listrik, ya. Misalkan rasio elektrifikasi sekian persen, 100%, 99%, sama juga dengan cara kita melihat akses listrik itu adalah diasosiasikan dengan sambungan listriknya, ya. Tetapi yang kurang adalah, dan ini ada studi ISR yang juga sudah melihat bahwa yang tidak pernah dilihat sampai hari ini atau kurang mendapatkan perhatian, bahwa kualitas dari akses listrik itu jauh lebih penting dari hanya sekedar kita mengkategorikan akses itu dalam bentuk sambungan atau dalam bentuk persentase tertentu. Kita tidak pernah membicarakan atau di dalam instrumen untuk melihat rasio elektrifikasi tidak pernah dilihat misalnya kualitas listrik, ya, yang tersedia. Nah, kalau kita bilang 99% rasio elektrifikasi hari ini, ya, sebenarnya yang jadi pertanyaan, dari 99% itu berapa besar atau berapa persen sebenarnya masyarakat yang bisa menikmati listrik 24 jam tanpa terinterupsi, atau masyarakat bisa menikmati listrik untuk memenuhi kebutuhan energinya secara penuh. Nah, di internasional sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama dengan adanya Sustainable Energy for All, itu tidak lagi melihat hanya sekedar koneksi listrik yang disampaikan dalam bentuk 450 VA atau 900 VA, ya, tetapi lebih dilihat adalah kualitas listrik dalam berbagai dalam bagaimana listrik itu digunakan, dan ini ada konsep misalnya yang disebut dengan tier, ya. Jadi ada tier 0 sampai tier 5 sebenarnya. Mungkin ada di presentasi saya yang bisa ditayangkan. Di dalam konsep tier itu yang dinilai adalah kualitas akses. Nah, ini menjadi penting kalau kita bicara kualitas akses. Di dalam juga tadi yang di dalam kita menetapkan energy safety net. Jadi misalkan tadi Pak Hendra sudah mengatakan bahwa untuk pemberian subsidi ini itu kemudian akhirnya dihitung tingkat konsumsi listrik, khususnya ini yang untuk pelanggan yang prabayar, ya, yang kemudian untuk 450 itu 80 sekian kWh per bulan, yang 900 104 kalau saya nggak salah sekian. Lanjut next. Nah, jadi ini menjadi penting kalau kita lihat sebenarnya sebenarnya listrik itu akan dipakai untuk apa dan cukup atau tidak gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara sekarang kan tidak seluruh dari penduduk Indonesia itu dijangkau oleh listrik PLN.
Ya, sementara kalau kita lihat, walaupun kebijakan ini untuk seluruh Indonesia, tapi sebenarnya masih ada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori terlistriki yang sebenarnya tidak tersentuh dengan kebijakan ini. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa kelompok masyarakat yang tidak menikmati subsidi, gitu ya, itu juga masih dalam kondisi akses listriknya masih terbatas. Artinya ketersediaan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu masih belum memiliki kualitas yang bagus. Mungkin slide yang sebelumnya ya, atau nomor 4 ya, yang listrik. Nah, kita bisa lihat ini ada studi ISR yang sudah kami publikasi tahun lalu. Misalnya kita lihat dari hasil kajian kami di provinsi tahun lalu, NTB dan NTT ya, kita lihat bahwa di beberapa desa di Indonesia, beberapa desa di NTB dan NTT, itu masyarakat masih menikmati listrik dengan kualitas yang lebih rendah. Ya, misalnya di NTB kita bisa lihat bahwa kualitas listriknya di beberapa desa itu masih di level tier 1 dan tier 2. Tier 1 dan tier 2 itu artinya kalau tier 1 itu adalah dia bisa menikmati listrik paling tidak 4 jam satu hari, dan itu hanya penerangan dan charger, telepon ya. Tier 2 itu 4 jam tapi dengan perangkat yang lebih banyak gitu. Misalnya bisa menggunakan kipas angin dan lain sebagainya. Nah, yang tertinggi adalah tier 5, kita bisa menikmati 24 jam tanpa interupsi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya dalam konteks kita berbicara kebijakan jaring pengaman sosial, masyarakat yang belum mendapatkan 100% atau belum bisa memanfaatkan listrik secara 24 jam, itu juga memerlukan intervensi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka tidak terdampak dari misalnya kondisi seperti ini gitu. Jadi saya bisa membayangkan kalau kita lihat di beberapa data statistik ya, di beberapa desa itu tidak semua listriknya dari PLN ya. Misalnya listriknya bisa saja non PLN. Misalnya ada genset lokal dan sekedar mereka harus membayar. Dan saya bisa membayangkan dalam kondisi seperti ini ketika kemudian penghasilannya terdampak ya karena ada disrupsi, bisa saja mereka kehilangan akses. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan bahwa perlu adanya pengintegrasian di dalam sistem kita untuk paling tidak di dalam data kemiskinan kita yang ada untuk mengintegrasikan dengan data kemiskinan energi. Nah, dan juga sebenarnya tidak hanya listrik ya, kalau kita bicara akses energi itu sebenarnya ada satu untuk listrik, yang kedua adalah energi untuk memasak yang merupakan kebutuhan yang vital juga. Nah, tapi mungkin agak panjang kalau kita bahas sekarang. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ini sangat penting. Ini sesuatu yang baik. Tetapi kita harus ingat bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk meningkatkan kualitas akses energi dan memastikan agar kelompok yang rentan, yang tidak hanya miskin tapi juga rentan, itu bisa terjangkau dengan adanya kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu memang perlu dikembangkan database baru atau tools-tools baru untuk mendeteksi tadi kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok-kelompok yang terdampak secara langsung dengan adanya pandemi atau bencana-bencana yang lain. Mungkin itu dari saya untuk awalnya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Fabi untuk mencoba merangkum apa yang sudah disampaikan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah menyasar kelompok masyarakat 400 dan 900 VA ini kan sudah merupakan tanggapan cepat ya, karena tetap harus ada jaring pengaman sosial energi yang diberikan kepada masyarakat. Kedepannya bahwa perlu ada integrasi data standar mengenai kemiskinan dari segi energi, dan tidak hanya kemiskinan saja, perlu menjadi pertimbangan penting pemerintah untuk bisa meredam dampaknya juga pada masyarakat yang rentan, namun sebenarnya tidak hanya dilihat dari sambungan listriknya saja, begitu ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana sebaiknya pemerintah ini kan 3 bulan pertama diberikan untuk yang jaringan listrik 450 dan 900 VA. Apakah harus secepat itu pemerintah merespon rekomendasi ini untuk bisa memberikan pengaman kepada kelompok-kelompok masyarakat lain yang terdampak? Jadi begini, ini kan juga semuanya berkaitan dengan anggaran ya, dan kita memang kita harus memastikan. Jadi gini, yang harus dipastikan adalah efektivitas dari measures atau dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu penting memang untuk tadi yang kita coba mengintegrasikan, mengidentifikasi dulu tidak hanya kelompok miskin tapi kelompok yang terdampak. Ini artinya kalau kita bicara dalam konteks penanganan COVID-19 ya, dampak dari COVID-19. Kelompok yang terdampak ini yang memang perlu dilihat. Nah, saya tidak punya resep bagaimana atau saya tidak bisa mengatakan bagaimana cara kita mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan tadi, ya, kelompok yang terdampak. Tetapi saya kira ada banyak ahli yang dimiliki oleh pemerintah yang kemudian bisa keluar dengan solusi. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan cepat. Oleh karena itu memang perlu proses gitu ya, karena ini kan perlu ada pengumpulan data dan lain sebagainya. Dan juga kita tahu bahwa intervensi pemerintah itu kan ada kaitannya dengan anggaran. Ya, ketika menetapkan anggaran tentunya juga tidak bisa sembarangan. Saya kira tadi dalam presentasi Pak Hendra sudah disampaikan untuk yang pemberian subsidi 450 dan 900 VA itu kan disediakan anggaran 3,4 triliun. Itu kan ada dasarnya kenapa kemudian disediakan anggaran sebesar itu gitu ya. Nah, karena kalau tidak ada basis untuk menghitungnya, itu juga sulit gitu. Jadi memang sekarang saya kira ini bukan tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 bulan karena mungkin membutuhkan survei lapangan, kemudian tetapi memang kalau bisa dilakukan dengan cepat gitu ya, kalau bisa dilakukan dengan cepat itu adalah lewat model bantuan lain. Ya, nah ini memang kalau kita lihat berkaitan dengan instrumen-instrumen subsidi itu kan memang ada beberapa jenis yang lain ya, misalnya untuk rumah tangga miskin itu juga mekanisme cash transfer dan lain-lain itu juga bisa diberikan gitu. Nah, cuma kan sekarang dari sisi pemerintah memang ada beberapa bentuk bantuan ya, dan kalau kita lihat memang fokusnya pada pangan misalnya yang ada bantuan untuk rumah tangga miskin yang Rp200.000 per bulan gitu ya. Ya, oke. Tetapi itu belum mencakup tadi perhitungan untuk energi, misalkan kalau dia tidak bisa beli pulsa listrik atau dia tidak bisa membayar listrik atau dia tidak bisa membeli LPG untuk memasak misalnya. Ini kan belum masuk dalam perhitungan itu. Nah, ini yang saya kira dengan instrumen yang ada, kalau mau diperluas mungkin bisa gitu. Ya. Tapi memang untuk jangka pendek kita tidak berharap dia tepat sasaran sekali gitu. Tapi mungkin ada metode-metode untuk memastikan agar tidak terlalu jauh sasarannya begitu kira-kira. Terima kasih Pak Fabi. Nanti kita bisa lanjutkan lebih jauh di diskusi. Berikutnya saya akan ngobrol dulu dengan Pak Tulus. Pagi Pak Tulus. Mic-nya mungkin bisa di unmute dulu Pak. Belum Pak. Halo? Iya Pak. Sudah? Oke,
Pak Tulus, dari persepsi konsumen nih Pak, saya pernah beberapa kali membaca Pak Tulus berkomentar bahwa pertanyaannya kenapa hanya 450 dan 900 PA saja yang mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial ini. Nah, dari perspektif masyarakat sendiri, menurut Pak Tulus gimana Pak mengenai apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampaknya ini di sektor energi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Pak Indra, Pak Yofi, dan teman-teman semua. Saya pertama mengapresiasi dulu langkah-langkah pemerintah yang telah memberikan jaring pengaman sosial di semua bidang, termasuk di bidang energi, dan juga mengapresiasi pelayanan-pelayanan publik terkait dengan energi yang tetap berjalan sekalipun kondisi wabah ini, karena tanpa itu saya kira kita semua tidak bisa menikmati aksesibilitas dan kualitas tadi yang disinggung oleh Pak Febi ya. Jadi seperti soal listrik, PLN menjamin tidak ada pemadaman dan segala macam, termasuk Pertamina dengan gas LPG 3 kg tetap berjalan bahkan dengan protokol kesehatan. Saya kira itu juga satu hal yang harus kita apresiasi karena tanpa itu akan sangat mengganggu pasokan dan juga kualitas dari pelayanan kepada konsumen. Nah, selain juga soal aksesibilitas dan kualitas, saya kira yang juga harus kita sorot dalam konteks wabah seperti ini adalah affordabilitas, keterjangkauan ya. Dan saya kira mungkin dengan jaring pengaman sosial itu adalah dalam rangka mengatrol keterjangkauan itu, walaupun ini juga belum menjawab 100% keluhan-keluhan masyarakat yang ada di level bawah, khususnya kalau kita bicara listrik, karena ini kan di satu sisi pendapatan masyarakat turun ya secara general, kemudian di sisi lain tidak ada income, tapi dalam konteks pemakaian listrik bahkan LPG 3 kg misalnya pemakaiannya malah naik ya. Jadi misalnya pemakaian listrik kita pasti di rumah rata-rata mengalami kenaikan yang bahkan dari pengaduan-pengaduan yang saya terima kenaikannya signifikan, bahkan ada yang kenaikannya tidak rasional. Nah ini kan artinya di satu sisi kita tidak activity, tidak ada income, tapi masyarakat mengalami kenaikan karena harus di rumah ya, memasak tambah, nyetrika, AC atau kipas angin, atau minimal untuk nonton TV, ngecas handphone, dan segala macam. Ini juga mestinya juga harus dipikirkan. Nah berikutnya, sebelum pemerintah menelurkan adanya penggratisan tarif listrik dan juga diskon listrik untuk 900 volt ampere tertentu, kami sebenarnya sudah membuat rilis ya, waktu itu press release, kan pemerintah menggratiskan kalau nggak salah tanggal 30 atau 31 Maret ya keputusannya, dan kemudian saya merilis ke media itu tanggal 25 Maret, jadi sebelum ada kebijakan itu kami sudah membuat rilis kepada pemerintah untuk menurunkan struktur tarif listrik. Ya, kami waktu itu minta untuk pemerintah menurunkan struktur tarif listrik, tapi kami batasi sebenarnya. Struktur yang kami minta adalah per Rp100 per kWh, khususnya untuk golongan 900 volt ampere non-subsidi dan atau 1.300 volt ampere. Nah, waktu itu kami minta untuk itu dan cukup mendapatkan respon yang banyak dari media. Nah, mengapa kami meminta menurunkan struktur tarifnya? Karena kita harapkan dengan struktur tarif yang turun, selain untuk menolong daya beli konsumen, juga harga minyak mentah dunia yang sudah turun. Kan struktur tarif itu selalu indikatornya minimal ada 3, soal harga minyak mentah dunia, soal inflasi, dan soal kurs rupiah. Nah ini kan minyak lagi turun, sehingga cukup alasan bagi pemerintah untuk menurunkan struktur tarif. Nah kemudian kami batasi yang non-subsidi, khususnya 900 volt ampere dan 1.300, sebenarnya karena kami berasumsi bahwa subsidi untuk golongan 450 volt ampere itu sangat signifikan, ya, ataupun yang 900 subsidi juga sudah signifikan. Jadi asumsinya tidak perlu mendapatkan sentuhan yang signifikan dari pemerintah karena sudah mendapatkan subsidi yang signifikan itu. Tapi kemudian pemerintah pada tanggal 30 Maret merespon dengan menggratiskan total 450 volt ampere dan diskon 50% untuk 900 volt ampere yang subsidi. Nah, catatan kami terkait ini sebenarnya ya in general bisa dipahami lah. Seperti kata tadi Bung Febi, ini kita
apresiasi, tetapi menurut saya catatan saya adalah pemerintah dalam mengambil policy menggratiskan 450 volt ampere setelah total 100%, itu menurut saya ya terlalu generous ya, terlalu populis dan segala macam. Mengapa? Karena sebenarnya tadi disinggung oleh Bung Febi bahwa kalau kita mapping secara sosiologis, ekonomis, sebenarnya yang terdampak signifikan terhadap pandemi ini adalah kelompok konsumen perkotaan, ya, kelompok konsumen perkotaan baik yang miskin atau non miskin sekalipun. Kenapa? Karena di perkotaan kita nggak bisa bekerja, harus bekerja di rumah, work from home dan segala macam. Tapi kalau di pelosok-pelosok sana, di desa-desa, di kampung-kampung, ya saya kira masih bisa bekerja secara normal, pergi ke sawah, pergi ke ladang dan segala macam, sehingga tidak berhenti bekerja, tidak kehilangan income dan segala macam. Sehingga sebenarnya yang sangat urgent dikapitalisasi terkait dengan dampak COVID-19 ini adalah sebenarnya masyarakat perkotaan, baik itu yang miskin atau non miskin sekalipun. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba ada PHK. Ya, kita tahu data menunjukkan terakhir ada sekitar 1,6 juta masyarakat Indonesia pekerja yang ter-PHK karena perusahaannya tutup atau tidak mampu menggaji. Ini kan mereka kehilangan income. Nah, kalau ini bukan golongan 450 volt ampere atau 900 subsidi, lalu pemerintah akan mengcover dari mana terkait dengan subsidi listrik ataupun subsidi yang lainnya. Ya, karena apa? Karena jelas secara dampak ekonomi sebenarnya yang terdampak signifikan, terdampak langsung adalah kelompok perkotaan yang kita tidak boleh bekerja lagi dan bahkan perusahaannya tutup dan segala macam. Sementara di kampung-kampung, di desa-desa di seluruh Indonesia, apalagi yang belum zona merah, mereka masih tetap bekerja dengan baik dan bisa mendapatkan income sebagaimana income selama ini. Jadi menurut saya dalam memberikan subsidi ataupun jaring pengaman sosial, pemerintah kurang mapping dengan sebenarnya kebutuhan di lapangan seperti apa. Bukan diberikan secara nasional tanpa adanya mapping yang lebih konkret, lebih jelas. Nah, mengapa juga 1.300? Ya, 1.300 jelas itu juga sebenarnya masih banyak yang gray area secara ekonomi ya. Karena dulu historisnya saya kira Pak Indra juga tahu betul waktu itu sebenarnya banyak konsumen yang sebenarnya hanya mau mengakses 900, tapi karena waktu itu dibatasi betul, bahkan ditutup, nggak boleh 450 dan 900, ya, karena ada pembatasan subsidi, akhirnya yang boleh dibuka hanya 1.300. Nah, akhirnya sekarang banyak orang-orang yang sebenarnya hanya butuh, tidak terlalu butuh 1.300 dan secara ekonomi juga rentan, tapi menggunakan 1.300 dengan tarif yang adjustment. Nah, ini mereka saat ini sangat terdampak terhadap COVID-19 karena dia berhenti bekerja atau income-nya tidak bertambah, sementara pemakaiannya malah naik dan tidak ada subsidi. Nah, ini yang saya kira harus digarisbawahi dan harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, sebenarnya kami berharap bahwa di dalam memberikan jaring pengaman sosial ini, misalnya untuk 450, itu misalnya cukup diberikan 50% juga, ya, dan itu pun mungkin hanya bisa di perkotaan atau di daerah-daerah yang secara real terdampak, bukan secara nasional, dan kemudian yang 50% itu dari 450 bisa diberikan kepada kelompok 1.300 yang juga terdampak langsung, dan mungkin 1.300 juga bisa di mapping lagi kira-kira yang memang ekonominya terpengaruh atau tidak. Jadi saya kira saran konkret saya sebenarnya kita berharap bahwa di satu sisi jaring pengaman sosial di bidang energi itu diperlukan karena semua saat ini terkapar karena COVID ini, baik untuk akses ke perbankan dan segala macam, kemudian energi. Tapi saya kira pemberiannya mesti lebih cerdas, lebih strategis karena sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang terdampak tapi tidak tersentuh, dan kemudian lalu nanti peran negara seperti apa di dalam menjamin kebutuhan mereka untuk listrik ini. Ingat, karena kebutuhan selama tanggap darurat ini, rumah tangga banyak tersedot untuk misalnya konsumsi pulsa yang sangat tinggi, ya, karena semua pekerjaan harus berbasis pulsa, baik kita semua yang bekerja atau anak-anak atau orang tua yang punya anak sekolah, seperti saya ini anaknya
3 semua sekolah harus berbasis internet semua, pengeluaran tinggi sekali. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak punya income yang baik, sementara harus pengeluaran pulsa, siapa yang mensubsidi pulsa ini? Ya. Nah, karena itu mungkin pemerintah bisa memikirkan dari sisi energi ataupun juga pulsa bisa diberikan subsidi ataupun tarifnya bisa diturunkan dari operator sehingga pengeluaran rumah tangga yang notabene income-nya turun tapi malah pengeluaran malah naik. Ini yang saya kira harus kita garis bawahi. Nah, terakhir kita berharap bahwa dengan adanya wabah seperti ini jangan ada gangguan-gangguan terkait dengan pasokan listrik ataupun jangan ada gangguan terhadap kelangkaan LPG baik yang 3 kg ataupun 12 kg karena itu akan sangat mengganggu aksesibilitas dan juga soal kualitas. Saya kira itu beberapa komentar dan catatan dari saya terkait dengan masalah ini. Terima kasih Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Tulus. Merangkum tadi yang sudah disampaikan, jadi sebaiknya kelompok 1.300 VA juga mendapatkan dukungan ya Pak dalam bentuk penurunan tarif listriknya, mengingat mereka di perkotaan justru yang merasakan dampak dari entah itu di PHK ataupun dikurangi jam kerjanya. Kemudian juga selain energi listrik juga energi untuk memasak perlu dipastikan ketersediaannya. Dan tadi mungkin menyinggung sedikit soal pulsa, memang sekarang semuanya harus serba online ya Pak. Ini juga cukup menjadi bagi konsumen mengingat semuanya dilakukan melalui media internet. Oke Pak Tulus, saya akan ke Pak Ismono dulu di Demak, Jawa Tengah. Tadi ada dua pendapat berbeda. Ya, dua pendapat berbeda ya, bahwa pemerintah dengan respon cepatnya memberikan jaring pengaman sosial, dalam hal ini adalah penggratisan dan diskon 50% untuk kelompok rumah tangga tertentu. Ada juga yang Pak Tulus berpendapat bahwa 1.300 juga sebaiknya mendapatkan dukungan serupa. Kemudian Pak Fabi berpendapat bahwa kita juga harus memperhatikan akses dan juga kelompok-kelompok masyarakat lain yang mungkin memang sebenarnya tidak bisa dikategorikan dalam tingkat ketersambungan listriknya. Saya akan terhubung dengan Pak Ismono di Demak, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Sita. Kabar sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Iya, Pak Is, tadi kalau menyimak perbincangan mengenai jaring pengaman sosial tadi, sebagai masyarakat yang memang menerima paket stimulus bantuan ini ya Pak, apakah Bapak merasa bahwa yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup atau sebenarnya ada hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan listrik atau akses energi untuk memasak selama masa-masa sulit ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Sita atas waktunya. Selamat pagi Pak Hendra, Pak Fabi dan Pak Tulus nih. Perkenalkan, nama saya Ismono, saya dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kebon Batur, Meranggen, Kecamatan. Kemudian terus terang saya saat ini sebagai pelanggan 450 VA. Dari awal kami memiliki rumah itu sekitar tahun 2000 sampai sekarang memang kami setia dengan menggunakan pelanggan 450 karena menurut saya kami masih cukup menggunakan 450 itu, walaupun sebenarnya tetangga-tetangga saya juga banyak yang berubah dari 450 menjadi 900, 1300 dan lain sebagainya. Tetapi saya memang masih kekeh menggunakan 450 karena saya merasa masih cukup menggunakan golongan yang 450. Itu yang kedua. Kemudian terus terang memang dengan adanya kondisi yang saat ini berpengaruh juga terhadap pekerjaan saya, di mana bahwa pekerjaan saya jualan alat tulis sekolah yang berada di dekat sekolahan. Nah, berhubung dengan sekarang itu kondisinya sekolah diliburkan, maka tentu saja di sini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi pemasukan keuangan keluarga saya. Kalau pas waktu hari sekolah itu rata-rata mungkin bisa 1,5 sampai 2 juta per bulan pemasukan kami. Tetapi berhubung sekarang sudah diliburkan, tidak ada anak-anak yang sekolah, sehingga di sini akhirnya berpengaruh terhadap
pemasukan kami. Mungkin bisa sampai 75% penurunannya. Seperti itu. Sehingga menurut kami memang sangat tepat sekali menurut saya kalau pemerintah saat ini memberikan semacam diskon maupun gratis terhadap pelanggan yang 450 maupun yang 900. Karena apa? Karena dengan adanya penggratisan pembayaran listrik ini, tentu saja yang biasanya saya itu per bulan rata-rata itu 50.000 bisa kami gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, tentu saja saat ini juga dengan banyak dengan anak-anak saya sekolah libur, tentu saja memang pasti bulan depan biaya listrik itu juga akan naik. Karena apa? Karena pasti anak-anak saya yang seharusnya sekolah setiap hari hanya di depan televisi terus. Jadi pasti nantinya biaya untuk pembayaran listrik pasti akan naik. Selain itu juga pemakaian untuk memasak itu juga naik karena pasti setiap hari maksudnya pasti istri saya selalu akan naik pemakaian untuk memasaknya. Nah, di sini ketika biaya listrik itu naik, di satu sisi pemerintah menggratiskan ini, tentu saja ini sangat tepat sekali buat saya. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan penggratisan itu kepada kami. Nah, tentu saja harapan saya ke depan adalah kalau bisa jangan hanya 3 bulan penggratisan itu. Karena apa? Karena saya khawatir kalau kondisinya ini masih belum normal, belum memungkinkan, menurut kami ini masih bisa diteruskan penggratisan ini. Sehingga harapan saya adalah bagaimana agar kebijakan yang 3 bulan gratis ini nantinya bisa ditinjau ulang, bisa dilihat kembali. Kalau memang kondisinya masih seperti ini terus, maka kami harap bisa diperpanjang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mungkin komentar saya terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra, Pak Tulus dan sebagainya tadi. Mungkin kaitannya dengan adanya penggratisan ini dan adanya diskon 90% terhadap pelanggan yang 900 ini, mungkin tadi ya perlu adanya sosialisasi yang lebih digencarkan lagi kepada masyarakat. Karena apa? Karena saya melihat tetangga-tetangga saya itu masih banyak masyarakat yang belum paham sebenarnya yang mendapatkan diskon 50% itu yang pelanggan yang mana. Karena dia merasa dia 900 golongannya. Kemudian dia juga masih bingung apakah yang miskin atau yang mampu. Sehingga ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kemudian yang 450 juga sama. Terus saya juga di sini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya saya masih perlu nggak membayar ke tempat-tempat pembayaran itu karena jangan-jangan ini nggak gratis dan sebagainya. Sehingga masih banyak masyarakat yang tetap saja melakukan pembayaran walaupun nanti akhirnya ternyata keblokir, ternyata sudah kebayar dan sebagainya. Ternyata gratis seperti itu. Nah, ini tentu saja sosialisasi ini masih perlu disampaikan kepada masyarakat. Mungkin bisa menggunakan brosur-brosur yang mungkin bisa sampai ke tingkat kelurahan, Pak. Sehingga di sini nanti masyarakat akan tahu secara benar, ternyata yang mendapatkan gratis itu yang 450, kemudian yang mendapatkan diskon 50% itu adalah yang R1 atau yang tidak mampu seperti itu. Sehingga masyarakat akan lebih paham. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini kaitannya dengan tadi seperti Pak Atur sudah sampaikan, sebenarnya 450 itu tidak semuanya tidak mampu. Sebenarnya masih banyak juga yang 450 itu sebenarnya mereka itu mampu, Pak. Nah, di sini seharusnya pendataan ini seharusnya juga bisa lebih divalidkan supaya yang data ini benar-benar valid seperti data yang ada di
di TNP 2K itu. Karena apa? Karena saya melihat data ini antara datanya pelanggan PLN yang 450 ini berbeda dengan datanya yang ada di entah itu data untuk PKH, entah itu untuk yang BLT ataukah yang untuk yang dulu ada Raskin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena selama ini walaupun saya 450, saya juga tidak pernah yang namanya mendapat bantuan yang lain seperti ini. Apakah itu dapatkan bantuan kayak Raskin, apakah bantuan seperti BLT ataukah PKH dan lain sebagainya. Sehingga di sini saya melihat adanya suatu perbedaan data antara datanya PLN yang 40-50 ini dengan datanya program-program yang lain seperti tadi ya, PKH dan lain sebagainya. Ini mungkin dari kami, Mbak Sita. Oke, terima kasih Pak Ismono. Ya, tadi memang poin-poinnya valid sekali ya seperti yang diungkapkan dari awal juga Pak Hendra menyatakan kemungkinan ada masalah gitu dalam hal sosialisasi karena ini kan berlaku untuk seluruh Indonesia, jadi perlu dilakukan lagi penyebaran informasi yang lebih luas seperti Pak Ismono tadi bilang mungkin lewat brosur-brosur ke kelurahan mengingat masyarakat juga mungkin tidak semuanya mengakses internet atau televisi atau WA, jadi mereka tidak lagi bingung siapa yang memang menerima jaring pengaman sosial ini dan mana yang tidak. Pendataan tadi memang PR bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah database yang sepertinya tidak sinkron satu dengan yang lainnya, juga tentang bagaimana standar kemiskinan kemiskinan energi itu juga bisa diperbarui. Kemudian yang ketiga harapannya tadi semoga tidak hanya 3 bulan saja gitu ya Pak Is ya. Iya. Karena memang kita juga melihat pandemi ini mungkin akan berlangsung lebih lama daripada 3 bulan dan kita berharap sendiri pemerintah juga akan bisa memberikan jaring pengaman sosial yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi dampaknya dalam jangka panjang. Saya akan bicara dulu dengan Bu Mariam di Jakarta. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Maaf, saya cek dulu ke teman-teman apakah suaranya bisa terdengar jelas. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Jadi kita lagi ngomong tadi Bu tentang bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat, terutama yang terkait dengan penggratisan listrik dan diskon listrik ya Bu. Menurut Bu Mariam sendiri di kondisi yang sulit karena virus corona ini, apakah ini sudah cukup atau Ibu punya pendapat lain mengenai bagaimana sebaiknya pemerintah menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat yang terdampak Bu? Menurut saya bantuan untuk listrik itu belum semuanya dapat ya, hanya beberapa individu aja, enggak semuanya banyak yang menerima bantuan. Iya, itu kalau saran saya mah pemerintah menambah lagi bantuannya, karena hanya beberapa orang doang wilayah saya. Ibu masih banyak yang membutuhkan tuh masih banyak bantuan listrik. Yang masih banyak ini menurut yang Ibu tahu listriknya 900 atau 1.300 atau 450 Bu? Yang 900. Yang 900. Hanya sedikit yang menerima bantuan. Jadi yang 900 ada juga yang tidak menerima bantuan gitu ya Bu? Yang tidak menerima bantuan, yang 900 itu masih banyak sekali, sedangkan mereka memang benar-benar memerlukan bantuan, Mbak. Oke. Masih banyak yang belum menerima. Ini di kawasan Jakarta Barat ya Bu ya? Jakarta Barat, wilayah Pegantungan, Kaldres. Sosialisasi mengenai diskon listriknya ini sendiri sudah ada belum Bu di daerah Ibu? Kebenaran sudah ada yang dapat, cuma sedikit lah. Nggak ada, 50% nggak ada orang dapat. Tapi Ibu tahu nggak Bu bahwa yang 900 VA memang tidak semuanya dapat bantuan Bu? Iya, tidak semuanya mendapat bantuan yang 900 itu Mbak. Sosialisasi dari lurah atau RT-nya ada Bu? Siapa saja yang dapat bantuan? Yang dapat bantuan, ya tambahin di RT sekitar beberapa orang doang Mbak. Nggak ada separuhnya dari wilayah kami ini kan 900 itu ada banyak lah ya. 450 kan udah jarang ya, 900. Yeah. Apalagi yang mereka yang berusaha dagang, kayak apa jus, kayak jahit, gitu kan. Jadinya ya tetap lebih mahal listriknya, sedangkan jusnya sudah tidak lagi jualan, dia itu sudah lagi tidak jalan seperti biasa.
Jadi sebenarnya banyak yang membutuhkan tapi tidak mendapatkan diskonnya ini ya Bu ya? Benar, ya. Masih banyak yang membutuhkan yang 900 itu, masih banyak yang membutuhkan bantuan. Kalau untuk 3 bulan, kan ini kan rencananya pemerintah akan memberikannya dalam jangka waktu 3 bulan nih Bu Mariam. Apakah ini menurut Ibu cukup untuk membantu masyarakat selama masa sulit ini Bu? Kalau menurut saya yang saya perhatiin ya sekitar masa itu kalau untuk 3 bulan, barangkali ini dampak corona ini panjang Mbak. Iya, panjang. Tidak itu ya belum mencapai target. Masalahnya benar-benar memprihatinkan, benar-benar nih. Kalau untuk 3 bulan bantuan itu ya alhamdulillah yang dapat. Tapi yang belum dapat itu kan gimana? Apa harus mati listriknya atau gimana? Jadi kalau untuk 3 bulan ya masih perlu tambahan lagi, saran saya kayak gitu. Oke Bu, jadi harapannya lebih panjang dari 3 bulan seperti tadi Pak Ismono juga bilang ya Bu ya? Iya benar. Kalau 3 bulan kan cepat Mbak. Ya, kalau di sekitar rumah Ibu sendiri banyak pengusaha, pedagang-pedagang kecil begitu Bu yang sepi karena virus? Karena memang wilayah saya ini orang-orang yang pendidikannya minim. Mereka kebanyakan penjual gorengan, buri muci, atau berjualan keliling, makanan, atau menjahit di rumah, dikit-dikit, terima permak ataupun apa gitu. Jarang yang orang yang pendidikan tinggi itu minim sekali di sini. Banyak kan yang pendidikan rendah. Tapi informasi yang soal diskon dan gratis listrik tadi belum banyak diterima masyarakat ya Bu? Belum banyak yang tahu, belum banyak yang merasakan juga. Hanya beberapa orang yang saya tahu. Oke, siap. Baik Bu, terima kasih atas infonya. Jadi tadi Ibu harapannya supaya infonya lebih banyak ya soal diskonnya. Kemudian ada keluarga yang menurut Ibu harusnya menerima bantuan tersebut, tapi ternyata tidak gitu ya Bu? Iya, ada. Banyak. Ya. Banyak yang layak menerima, tapi tidak menerima bantuan. Oke, dan kemudian tadi supaya tidak hanya 3 bulan gitu ya Bu Mariam? Iya, iya Mbak. Oke Bu, terima kasih. Saya catat dulu ya Bu. Iya Mbak. Ibu mau tutup teleponnya apa mau tetap di sini Bu? Saya mau dengar. Oke, siap, mendengar aja Bu ya. Terima kasih Bu Mariam. Iya, makasih Mbak. Ya, jadi kalau saya rangkum dari 2 perwakilan masyarakat tadi, memang sepertinya soal informasi dari sosialisasi ini cukup menjadi tantangan bagi pemerintah. Selain diumumkan di televisi, kemudian melalui PLN regional dan pemerintah-pemerintah daerah, bagaimana bisa menjangkau masyarakat yang memang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Itu sepertinya cukup menjadi PR untuk pemerintah, Pak Hendra dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah rencana jangka panjangnya bagaimana untuk mereka yang saat ini sepertinya perlu menerima bantuan tapi belum mendapatkan jaring pengaman sosial ini. Kemudian yang ketiga, apakah diperlukan perpanjangan periode pemberian jaring pengaman sosial ini. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Cukup di sini ada yang disampaikan kepada saya secara privat ya, mungkin saya bacakan ini dulu. Yang pertama, mungkin saya persilakan Mbak Nita dari Bisnis Indonesia untuk menyampaikan pertanyaannya, Mbak. Mbak Nita? Ya Mbak, udah bisa Mbak? Mbak Nita? Nggak kedengeran Mbak, sorry. Mungkin mic-nya yang bermasalah ya. Coba saya bacakan dulu ya. Tadi Mbak Nita bertanya untuk Pak Hendra nih Pak. Jadi beberapa banyak ya, nggak cuma beberapa ya, banyak pelaku UMKM yang juga menginginkan adanya jaring pengaman sosial untuk mereka Pak. Karena mereka sendiri kan tidak tergolong dalam 450 VA atau 900 VA. Jadi gimana respon pemerintah terhadap kebutuhan dari pelaku UMKM ini Pak?
Ya, Pak Hendra mungkin bisa di-mute dulu. Di-unmute, maaf. Makasih. Ya, silakan. Sudah terdengar ya? Ya. Mungkin kalau diperkenankan, kami akan mengklarifikasi dulu terkait database. Kan tadi isu utamanya kan database dan sosialisasi. Nah, database ini, mohon maaf Pak Fabi Tumewa, Pak Ismono, Pak Tulus. Jadi sebenarnya subsidi listrik ini bukan kami merasa kita yang paling benar ya, bahwa subsidi listrik yang di TKS ini kan 40% kondisi sosial ekonomi terendah. Jadi filosofinya, posisi garis kemiskinan itu 9, sekian persen, anggap 10% ya. Update-nya itu mungkin 10%. Nah, sementara yang dapat bantuan program pangan non-tunai, BPNT ya, seperti sembako, itu range-nya 20-30%. Sementara listrik itu 40%. Jadi apa yang disarankan Pak Tulus tadi, miskin dan rentan miskin, itu sudah tercakup. Sementara garis kemiskinan itu 10%. Nah, kita di 40%. Jadi saya, mohon maaf Pak Ismono, justru saya itu merasa, apabila Bapak masuk di TKS mendapatkan subsidi listrik, ya kan? Nah, sementara yang masuk ke bantuan pangan non-tunai ini lebih rendahnya. Jadi di range di atas 10-20 sampai 30%. Sehingga intinya bahwa 40% kondisi sosial ekonomi terendah itu sudah dipastikan mencapai range-nya seperti 20% itu pasti masyarakat yang rentan miskin di atasnya nggak dapat. Kalau ini udah pasti dapat. Jadi kalau misalkan masuk program keluarga harapan, sudah dipastikan pasti subsidi listrik dapat. Karena range-nya kita lebih tinggi. Nah, disitulah sekali lagi apa yang tadi disarankan Pak Tulus Abadi, bahwa ini sudah yang cakupannya lebih luas. Artinya baik miskin maupun rentan miskin. Kemudian kenapa kok 3 bulan? Memang namanya pemerintah ini kan tetap kalkulasi, Bu. Ini sementara 3 bulan, kan kita tetap secara periodik kita laporkan, kita hitung, termasuk perluasan ke yang lain. Nah, Pak Dirjen pun di awal-awal waktu Pak Tulus menyarankan turun Rp100 per kWh, itu kita hitung juga. Jadi kita tetap mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat, dari para pemerhati kebijakan publik dan sebagainya. Jadi kita tetap hitung, termasuk perluasan untuk bisnis dan industri. Bagaimana kalau nanti misalkan biaya bebannya dibantu, artinya digratiskan biaya bebannya, rekening minimumnya, bagaimana kalau diskonnya itu 5%, 10%. Kalkulasi ini tetap kita lakukan. Bukan berarti ini tetap namanya pemerintah itu kan perlu kalkulasi yang matang. Nanti dirumuskan di bidang kabinet, di rapat terbatas, nah keputusan pemerintah itu yang akan dijalankan. Sehingga jadi memang ada rencana artinya kita tetap. Halo? Pak Hendra? Ya. Jadi memang ada rencana untuk perluasan insentifnya ke sektor-sektor lain ya Pak ya? Maksudnya rencana saya tidak akan mendahului dari kebijakan Presiden, tapi kita tetap menyiapkan berbagai alternatif skenario. Artinya di saat nanti pemerintah melakukan review, ini kan perjalanannya kan kita nggak tahu sampai kapan ya. Makanya pertama yang diisut pemerintah langsung 3 bulan dulu. Nah ini kan dalam perjalanan kita tetap mereview, termasuk progres dari yang 450 dan 900. Tapi tetap namanya kalkulasi tetap kita hitung juga. Bagaimana untuk bisnis, gimana untuk komersial ya, termasuk industri kecil biar dia bisa bergerak. Nah ini ada kalkulasi-kalkulasi juga yang tentu saja kita nggak mau mendahului dari apa yang keputusan Presiden, tetap kita menyiapkan berbagai skenario. Oke, karena perlu diperlukan penganggaran juga ya Pak untuk pendanaannya. Betul.
Iya Pak, karena kebetulan memang di sini ada beberapa pertanyaan yang menggarisbawahi selain sektor rumah tangga, sektor UMKM, kemudian industri pariwisata dan bisnis-bisnis kecil itu kan juga sangat terdampak dari pandemi ini ya Pak. Apakah ada keringanan bagi mereka dalam bentuk apapun, tidak harus diskon. Mungkin seperti tadi Pak Tulus katakan, perubahan struktur tarif listrik atau Pak Hendra bilang pengurangan biaya beban dan sebagainya bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mereka yang terdampak. Betul. Memang saya sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Pak Tulus, secara teknis memang kalau kita lihat ICP kan lagi jatuh nih. Tapi mungkin Pak Tulus lupa bahwa kurs ini juga melemah. Jadi kita tetap secara fair menghitung biaya pokok penyediaan tenaga listrik, baik dari harga energi primer ya, batu bara, gas, yang nantinya mungkin pemerintah punya konsep akan menurunkan, kita hitung. Tapi simulasi kita, ternyata dampak itu tertekan dengan adanya kurs yang sangat melemah. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kita lihat lagi. Artinya, saya memahami tadi Pak Tulus kan menyampaikan 3 parameter. Sebenarnya untuk menghitung BBB itu hanya 3 parameter. Banyak sekali parameter yang kita gunakan. Kecuali untuk tarif adjustment, nah itu 4 sekarang. Jadi selain kurs ICP, ini agak teknis ya, inflasi termasuk harga batu bara. Nah, jadi tetap ya artinya kita secara fair semua parameter kita hitung. Jadi jangan hanya karena melihat ICP lagi jatuh terus harus turun, karena listrik ini pengaruhnya nggak hanya ICP, kurs ini juga sangat kuat mempengaruhi perhitungan. Jadi tetap pemerintah mengkalkulasi lah. Saya yakin dengan pemerintah kan pasti memberikan melindungi masyarakatnya Bu. Jadi kita sabar dulu dengan kalkulasi ini, nanti Presiden akan menetapkan. Ini ada pertanyaan lagi Pak, kalau untuk data pelanggan itu sebenarnya bisa diakses oleh publik nggak sih Pak? Bisa. Jadi kita punya aplikasinya. Jadi sebenarnya begini Bu, waktu awal itu pemerintah memutuskan yang 450 itu memang dalam tanda petik tidak masuk di DTKS pun dapat. Nah sebenarnya kita mau konsisten untuk memfilter lagi. Cuman kan namanya kebijakan pemerintah, mungkin ya supaya nggak gaduh dulu, dilihat selama daya beli masyarakatnya bagus, nanti kita lihat. Jadi untuk yang 450 lah, yang 900 ini memang murni 100% sudah dipadankan di DTKS-nya, sehingga muncullah pecah 2, 900 yang tidak mampu yang disubsidi dan 900 yang non subsidi. Nah ini yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi dari situlah. Nah kemudian tadi Pak Ismono menyampaikan, kalau misalkan Bapak misalkan masuk dalam DTKS, Bapak misalkan mau menurunkan daya, itu nggak masalah. Karena bisa jadi masuk DTKS tapi VA-nya itu nggak sesuai, mau 450 900, yang penting masuk DTKS bisa 450 atau 900. Tapi memang yang 900 ini sudah clear karena sudah dipadankan, jadi sudah bisa dibedakan mana yang mampu masuk DTKS, mana yang enggak. Ya. Tapi yang 450 ini memang terus terang, ini karena awal dulu itu sebenarnya sudah dipadankan oleh PLN, tapi keputusan pemerintah melihat dulu lah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Evaluasi juga ya Pak selama penerapannya 3 bulan ini Pak? Ya justru itu nanti kita lihat. Oke siap. Saya mau ke Pak Fabi dulu, mungkin mau karena gini. Iya Pak Hendra. Pak Fabi. Ya, jadi memang begini, adanya dampak dari COVID-19 ini itu menyebabkan banyak golongan yang terdampak. Tentunya dampaknya beda-beda ya. Tadi kalau kita bilang ada kelompok miskin yang memang bisa kita asumsikan dampaknya sangat kepada mereka cukup besar. Karena kalau kita lihat dari beberapa data yang ada, data kemiskinan ini kan kelompok rumah tangga miskin ya yang ada dalam data kesejahteraan sosial itu memang
ciri-cirinya itu kan pekerja informal, kebanyakan ya penghasilannya tidak tetap. Tadi misalnya Pak Ismono juga mengatakan kan usaha gitu ya, kerja informal, punya usaha dan usahanya sekarang terdampak. Ada juga mereka yang kerja di sektor pertanian atau yang jadi pedagang kecil di pasar yang sekarang juga terganggu gitu. Jadi memang mereka pasti terdampak, tetapi juga ada kelompok-kelompok yang tadinya tidak dikategorikan masuk dalam rumah tangga miskin, artinya tidak masuk dalam 40% kelompok rumah tangga miskin, tetapi yang karena adanya pandemi yang sedang terjadi, itu penghasilannya juga terdampak. Nah, mereka ini yang kemudian daya belinya turun. Itu yang tadi saya katakan bahwa mereka ini masuk dalam kategori rumah tangga yang rentan. Rentan karena penghasilannya terdampak. Misalnya yang tadi dirumahkan. Saya lihat tadi misalnya di kolom chat ya, ada yang mengatakan orang tuanya pelanggan listriknya 1.300, supir bus. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, kemudian dirumahkan karena busnya nggak jalan. Artinya penghasilan supir bus yang didapatkan dari mungkin harian atau mingguan itu tidak bisa didapat. Jadi secara penghasilan mereka terdampak. Mereka bukan golongan pelanggan listrik yang disubsidi, ya, tetapi dan juga mungkin di dalam perhitungan atau di dalam database rumah tangga miskin mereka tidak masuk. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini penghasilan mereka terdampak, gitu ya. Jadi rekomendasinya gimana Pak Fabi untuk pendataan yang lebih? Itu yang tadi saya katakan, memang tidak ada yang bisa instan, tetapi harus dikembangkan satu database di mana kita juga bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdampak tadi, gitu. Mungkin solusinya tidak selalu akan diberikan diskon listrik, tetapi ada instrumen lain di luar instrumen-instrumen yang sekarang diberikan pemerintah, misalnya ada bantuan BLT atau bantuan yang lain ya. Itu kemudian yang bisa mengintegrasikan tadi indikator kemiskinan energi. Tentunya ini memang butuh, saya sangat sadar ini butuh kajian secara lebih lanjut. Tetapi kita harus mulai itu memang memasukkan indikator akses energi dalam database kemiskinan kita, karena bagaimanapun yang namanya energi itu sudah jadi kebutuhan vital ya pada saat ini. Kita lihat saja di masa yang seperti ini, di mana semua orang disuruh belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kita lihat kebutuhan untuk online, baik lewat pakai komputer atau lewat video, lewat telepon genggam, itu menjadi kebutuhan yang semua anak sekolah diharapkan bisa melakukan belajar online, kan begitu ya. Dan banyak yang pakai, apakah dia pakai WhatsApp gitu ya untuk komunikasi dengan gurunya atau mengerjakan tugas-tugas dari gurunya atau pakai video call dan lain sebagainya. Ini menimpa semua kelompok rumah tangga. Nah, bayangkan kalau mau miskin tidak miskin itu semua terkena ya. Bayangkan kalau tidak ada listrik, kalau mereka nggak bisa, rumahnya tidak ada listrik gitu. Karena dia nggak bisa bayar listrik, kemudian listriknya mati gitu ya. Dia nggak bisa charger handphone gitu. Karena itu semuanya pasti akan terganggu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di era modern ini semuanya sangat bergantung pada ketersediaan energi, pada akses energi. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu ada memang saya kira sudah cukup tadi dikatakan oleh Pak Hendra, memang sangat baik kalau sudah diantisipasi khususnya untuk yang UMKM. Ya, untuk UMKM yang saya kira sangat terdampak juga ya, karena banyak UMKM itu kan bisnisnya mati suri nih dalam mungkin kalau ini kita anggap masa tanggap darurat sampai akhir Mei, bisnisnya akan sangat terganggu sampai dengan akhir Mei ini. Nah, mereka ini mungkin juga perlu mendapatkan bantuan. Nah, salah satu opsi yang sudah kami sarankan itu adalah mungkin biaya bebannya yang bisa kemudian digratiskan. Ya, karena mereka tidak berproduksi ya, dan juga memang mereka tidak pakai listrik gitu. Mungkin kalau kita bilang UMKM ya tidak pakai listrik, artinya beban listriknya ya tidak terpakai, dia tidak konsumsi tapi juga tidak pakai. Mungkin ini yang salah satu
intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi tentunya ini perlu dikaji karena ada dampak bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN, dan ini juga akan sangat terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah. Ya, karena selain subsidi listrik kan ada banyak sekali saat ini subsidi yang juga diberikan ya, dan juga untuk penanganan COVID, dan kita sudah tahu kebutuhan anggarannya sangat-sangat besar gitu. Iya Pak, tapi berarti benar seperti tadi dikatakan Pak Hendra, memang sebaiknya pemerintah melakukan kajian yang lebih serius dan mendalam, terutama untuk mengenali kelompok-kelompok masyarakat mana yang terdampak, dan juga melakukan evaluasi sepanjang beberapa bulan ke depan untuk memastikan bahwa dampaknya bisa diredam di semua lini, tidak hanya mengistimewakan satu sektor masyarakat saja. Saya mau ke Pak Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas SDM Jawa Tengah yang kebetulan bergabung. Pak Jarwanto, bisa mendengar saya, Pak? Halo? Pak Jarwanto, mungkin mic-nya bisa. Pagi, Pak. Halo? Mungkin ini mic-nya mungkin bisa mendekat ke mikrofonnya, Pak. Halo? Pak Jarwanto mungkin bisa ganti mikrofon. Oke, kita sembari menunggu Pak Jarwanto untuk hadir. Tadi ada pertanyaan untuk yang soal gas 3 kg. Jadi mungkin Pak Tulus bisa memberikan tanggapan juga bahwa selain ketersediaan listrik, sebenarnya energi untuk memasak itu juga menjadi kekhawatiran masyarakat akan tersedia atau tidak. Kemudian bagaimana pemerintah apakah akan memberikan bantuan dalam bentuk energi untuk memasak? Gimana Pak Tulus? Iya, sebenarnya memang tadi saya katakan bahwa persoalan energi itu salah satu yang krusial adalah kalau listrik itu 450 volt ampere, tapi kalau yang LPG adalah 3 kg. Selama ini sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan subsidi yang sangat signifikan di LPG 3 kg, karena total subsidi mencapai 57 triliun untuk LPG 3 kg ini. Nah, kalau menurut saya dalam konteks LPG 3 kg itu yang urgent di masa pandemi ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga Pertamina harus mampu menjaga keberlangsungan pasokan. Jangan sampai ada kantong-kantong daerah yang bolong atau mengalami kelangkaan. Karena kalau kelangkaan berarti biasanya dan pasti akan terjadi kenaikan harga. Jadi pertama harus menjaga pasokan itu, jangan sampai terjadi kelangkaan di titik-titik masyarakat, dan kedua menjaga HET, ya, harga eceran tertinggi. Kenapa? Karena sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun yang lainnya. Ini saya kira HET harus dijaga. Jangan sampai terjadi kelangkaan, kemudian HET menjadi naik tak terkendali. Ini yang saya kira dalam konteks LPG, saya kira sudah cukup fair subsidinya karena sudah tinggi sekali. Nah, yang urgent adalah menjaga pasokan itu dan juga HET-nya. Dan saya kira yang justru lebih krusial adalah bagaimana nanti pemerintah harus mengevaluasi kebijakan listrik ini, karena ini kan tanggap daruratnya selama 3 bulan sampai tanggal 29 Mei nanti habis Lebaran. Nah, kita nggak tahu apakah itu nanti coronanya sudah melandai, mereda, atau masih panjang. Kalau masih panjang, ini pemerintah harus mengevaluasi kira-kira bagaimana untuk menjaga kesinambungan untuk konsumen yang tadi saya katakan 1.300 volt ampere ini, karena mereka sangat terpukul juga. Nah, ataupun kalau tidak, karena sudah kadung diputuskan dan uangnya mungkin habis untuk subsidi 450 dan 900 sebagian, pemerintah harus berani mensubsidi pulsa, ya. Karena tadi misalnya Mas Ismono, biaya listriknya 50.000 saja, itu kan kecil sekali. Tapi saya yakin Mas Ismono tagihan pulsanya jauh lebih tinggi. Ya. Dibanding listriknya, Pak. Ya, itu bagaimana agar bagi masyarakat yang belum mendapatkan subsidi listrik itu mendapatkan subsidi pulsa untuk anak-anaknya yang
belajar tadi ataupun orang tuanya juga yang bekerja secara online misalnya. Ini penting sekali karena saat ini kebutuhan pulsa dengan kebutuhan listrik itu de facto lebih banyak atau lebih tinggi pengeluarannya untuk kebutuhan pulsa. Nah, bagaimana pemerintah mendorong agar operator seluler, apakah Telkom atau yang lain, itu bisa memberikan diskon-diskon, promosi ataupun tarifnya dipotong, gitu. Seperti listrik juga. Ya Pak, oke. Jadi ini mungkin bisa jadi bahasan topik pojok energi selanjutnya Pak, telekomunikasi di tengah pandemi virus corona gitu. Tadi saya menggarisbawahi bahwa kalau untuk LPG usulannya adalah tetap menjaga ketersediaan dan harga eceran tertingginya ya Pak ya, karena subsidinya yang cukup banyak ya Pak. Oke. Siap Pak Sujarwanto atau Pak Imam sudah hadir? Siap Mbak. Mendengar suara saya Mbak? Ya silakan Pak Imam dari Dinas SDM Jawa Tengah mau memberikan tanggapan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang hormati, ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, terkait dengan kecepatan respon tadi atas tanggap darurat COVID ini. Memang benar bahwa keputusan ini menurut saya sangat tepat, karena yang paling gampang disasar adalah untuk terukur adalah salah satunya adalah dari pelanggan listrik. Siapa pelanggan listrik yang paling terdampak? Tentu saja yang terbawah. Menurut Pak Indra tadi ada istilah desil begitu, desil. Yang terbawah itu yang tadi yang pelanggan listrik 4150 VA dan 900 tuh. Nah, memang persoalannya di tingkat lapangan kecepatan informasi itu juga sangat terlambat, Mbak, atau belum menyebar. Nah, untuk itulah kami mencoba untuk segera membuat surat kepada Bupati Wali Kota dan jajarannya untuk membantu teknis pelaksanaannya. Manakala pelanggan listrik itu tidak atau belum menggunakan gadget atau handphone untuk mengakses, terutama adalah untuk pelanggan yang prabayar begitu. Nah, alhamdulillah untuk catatan dari PLN kemarin untuk pelaksanaannya itu sudah sangat banyak ya. Jadi ada sekitar 5 jutaan pelanggan yang sudah mengakses ini. 5 juta, bayangkan 5 juta dari warga miskin. Nah, untuk catatannya apakah sasaran itu tepat untuk semua warga miskin? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena warga miskin itu belum semuanya berlangganan PLN, mempunyai IDPL begitu. Ya. Jadi ini memang ada satu masukan kepada pemerintah. Memang salah satu jalur yang bisa digunakan adalah pengguna atau IDPL PLN. Tapi masih ada ruang untuk bisa langsung ke sasaran. Nah, catatan kami sendiri memang masih ada sekitar ratusan ribu warga miskin yang masih bahasa Jawanya adalah nyantol, Mbak, menyalur dari tetangga atau menjadi pelanggan sini ya, Pak ya? Ya, itu. Nah, untuk itulah maka lewat APBD Provinsi Jawa Tengah, dan ini juga melaksanakan perintah dari pusat, dari Pak Menteri, sejak tahun 2015 kita mengadakan kegiatan sambungan listrik murah atau gratis bagi warga miskin yang masuk DTKS tadi, Pak Indra tadi. Alhamdulillah sejak 2015 sampai sekarang sudah ada sekitar 27 sambungan listrik, dan setiap tahun insya Allah kami cadangkan untuk 15.000 sambungan. Ini harapannya adalah supaya warga miskin tadi nama-namanya masuk sebagai IDPL pelanggan, sehingga bisa diakses secara langsung, dan itu dari sisi administrasi lebih gampang dijangkau. Itu. Ya, Pak. Kemudian, ya. Pak Imam, kalau misalnya saya tangkap ya, peran pemerintah daerah sendiri kan sebenarnya sangat penting ya untuk masa-masa seperti ini, di mana tadi soal database, kemudian melihat kelompok-kelompok yang terdampak, sebenarnya pemerintah daerah punya langkah lebih taktis gitu ya untuk menjangkau mereka, dan tentunya juga untuk memberikan sosialisasi gitu ya Pak ya. Ya, kuncinya di sosialisasi, Mbak. Jadi mungkin tidak setiap daerah sama kecepatannya, tapi dengan memberikan surat kepada pemerintah di bawah itu, maka akan ada fasilitasi sampai ke sana. Karena tidak semua warga itu punya handphone yang bisa mengakses ke PLN begitu. Ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi terkait dengan yang terjadi di lapangan, adalah terkait dengan misalnya di Jawa Tengah sempat ada isolasi, Mbak, pada daerah tertentu, di mana justru dengan isolasi malah distribusi khususnya LPG 3 kilo jadi tersendat.
Oke. Ya, itulah dalam surat yang sama kita minta supaya kepada pemerintah desa setempat itu untuk membuka akses manakala ada distribusi dari berbagai sembako, begitulah termasuk FG 3 kilo. Itu salah satu cara untuk bisa mempercepat itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Imam. Jawa Tengah cukup responsif ya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terdampak. Semoga juga ditiru juga oleh daerah-daerah lainnya, mengingat Indonesia ini sedemikian luasnya dan 30 juta pelanggan PLN itu juga tentunya perlu mendapatkan informasi dan sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat saja, juga pemerintah daerah. Saya tadi melihat satu pertanyaan untuk Pak Hendra ya, yang menarik. Pak Hendra, jadi untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan sendiri gimana Pak? Apakah terdampak juga karena adanya pandemi ini? Mungkin bisa kasih pendapat sedikit Pak Hendra? Makasih. Tapi sebelumnya sedikit tadi saya menyinggung apa yang disampaikan Imam. Ya. Jadi memang gini Mbak, mohon maaf bahwa saat ini memang di bawah Kemenko PMK ini lagi merintis namanya bantuan sosial non tunai. Ya nanti subsidi listrik itu bisa masuk kategori bantuan sosial sehingga di DTKS itu tidak hanya pelanggan listrik PLN yang punya ID, termasuk tadi Pak Imam yang masih menyalur, yang belum pelanggan PLN, ataupun yang belum listrik gitu. Jadi semua masyarakat yang masuk DTKS itu bisa mendapatkan haknya subsidi listrik lewat kartu nanti yang sudah dirintis oleh Menko PMK. Baik. Namanya bantuan sosial non tunai. Nah, ini salah satu solusi ke depan ya. Bisa jadi dalam waktu dekat, nggak tahu tahun ini atau tahun depan, nanti akan dicoba ini. Sehingga tadi yang disarankan Pak Imam, ini bisa terwujud. Artinya yang dapat subsidi listrik termasuk dari YLKI, tadi disampaikan juga, bukan hanya yang dapat subsidi listrik, bukan yang punya ID PLN saja, tapi kondisi kelistrikan memang saat ini Pak Dirjen sudah bersurat ya ke masing-masing IPP dan PLN bahwa tetap menjaga protokol kesehatan tanpa mengurangi kinerja di lapangan. Jadi masalah operation and maintenance, pengoperasian pembangkit, transmisi distribusi tetap dilakukan seperti biasa. Karena itu pasokan publik ya. Namun tetap menjaga protokol kesehatan yang diamanatkan sehingga listriknya tetap aman, andal, tapi petugasnya juga aman. Ya Pak. Tadi Pak Sujarwanto sepertinya ingin memberikan tanggapan. Pagi Pak Jarwanto. Halo. Ya Pak, gimana ya. Pak untuk Jawa Tengah Pak? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Imam ya, sangat baik. Jadi prinsipnya sejak di launching kebijakan subsidi listrik untuk 450 VA dan 900 VA subsidi, itu memang kami sudah langsung sosialisasikan ke daerah, dan bagi yang prabayar itu kan kadang ada kesulitan ya untuk bukan kadang, tapi memang ada kesulitan pada saat awal itu mengakses, lalu kita minta dibantu para ketua kelompoknya, karena kemarin yang saya mendapatkan juga yang telah tersambung melalui program listrik gratis bagi kelompok miskin, itu akhirnya ketua-ketua kelompok yang di lapangan kita minta bantu untuk membantu pembelian pulsanya, jadi akses pembelian pulsanya. Dan itu akhirnya berjalan. Hari ini nggak ada komplain dan berjalan. Tadi sudah disebutkan Pak Imam, jumlahnya sudah 5 juta lebih yang akses untuk ini. Dan potensi sampai akhir bulan ini penyerapannya bisa sampai 212 miliar untuk khusus Jawa Tengah.
dan bila ini yang sangat bagus lah, direspon sangat bagus di masyarakat. Nah, hal-hal yang menyangkut penguatan di kelompok UMKM, saya pikir dengan Pak Feby tadi kita sangat setuju, tetapi sejak awal karena kebijakan listrik ini sangat terpusat, kami mendiskusikan langkahnya dengan PLN distribusi. Yang terpenting adalah tadi, menjaga stok dan kualitas listriknya. Artinya jangan sampai ada terjadi block out di beberapa sektor, sehingga teman-teman yang di rumah, sekolah, itu tidak terganggu sekolah online-nya, tidak terganggu pada kenyamanan di rumahnya, dan seterusnya. Itu memang PLN menjaga, dan saya sangat bangga karena PLN kemudian khusus untuk rumah sakit dan industri yang bergerak di sektor kesehatan, seperti suplai obat, suplai produsen obat, dan seterusnya, juga bersurat kepada kami juga koordinasikan, maka kekuatan listrik yang untuk rumah sakit, rujukan, dan industri obat, dan seterusnya itu dikasih pengaman semua. Artinya, tidak saja penguatan sistemnya diperbaiki terus, dipantau, tapi juga cadangan untuk penggantian cepat ininya disiapkan semua. Jadi saya pikir PLN sudah sangat antisipatif terhadap ini, dan komitmen kita bersama untuk menjaga pasokan listrik, kehandalan sistemnya juga dengan baik. Yang kedua juga sama tentang energi LPG tadi, yang kita jaga memang hari ini untuk LPG maupun BBM kan subsidinya tidak ada tambahan kecuali yang ada, tapi komitmen bersama Pertamina juga untuk menjaga pasokan di tingkat lapang. Bahkan kemudian yang terkendala masuk di lingkungan pangkalan karena jalan-jalan ditutup, semua sudah dibuka aksesnya. Jadi khusus untuk logistik, di daerah manapun ditutup, sudah dibuka aksesnya untuk bisa masuk. Memang ada gejolak kecil di awalnya. Jadi sekali lagi, di energi itu menjadi bagian penting pada saat kondisi COVID ini, kaitannya dengan pasokan di tingkat masyarakat yang sekarang banyak work from home, belajar dari rumah, dan juga bekerja di rumah tadi. Jadi ini yang intinya. Dan kemudian saya juga ingin sampaikan, kalau tadi juga ada pertanyaan tentang apakah proyek-proyek tentang listrik berhenti, tidak ada yang berhenti. Saya pantau setiap minggu laporan dari semua proyek, baik yang di PLTU Batang, kemarin ada sedikit mengenai yang pemasok atau rekanan yang di kapal kena positif COVID, itu pun sudah langsung dilakukan penanganan dengan baik. Dan kemudian proyeknya tetap berjalan, tapi protokol-protokol kesehatan dalam lingkungan kerja dilakukan dengan baik. PLTU Tanjung Jati juga berjalan. Kemudian Tambaloro yang upgrade untuk gas juga jalan. Jadi semua nggak ada laporan berhenti proyeknya. Nah, kemudian termasuk yang panas bumi, karena panas bumi ini yang sedang prepare, yang ada di Dieng, itu juga terus berjalan meskipun stepping-nya masih memang sangat awal. Nah, kemudian bahkan untuk yang proyek gede seperti RDMP untuk kilang minyak di Cilacap pun tetap jalan. Jadi mereka laporkan itu. Jadi dengan begitu maka semua program tetap jalan. Nah, untuk yang energi baru terbarukan, kayaknya memang ada hal yang harus dirasionalisasi nih, karena memang kepentingan yang mendesak, ini bagian yang masih terancam untuk kemudian menunda, gitu ya. Meskipun belum kita putuskan menunda, tapi terancam menunda, di samping karena prioritas anggaran, tapi yang kedua juga karena ada eskalasi harga yang kita tidak duga. Jadi PLTS unit-unit untuk Surya itu juga ada eskalasi harga karena berbarengan ini kan harga rupiah terhadap dolar juga merosot lumayan gitu. Jadi ini yang jadi catatan. Tapi memang belum kita putuskan tunda, cuma berpotensi tunda. Gitu. Nah, begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarwanto. Jadi terlihat di sini memang peran pemerintah daerah itu menjadi cukup penting, utamanya dalam alur informasi mengenai pemberian jaring pengaman sosial ini, kemudian memfasilitasi di tingkat masyarakat ataupun di sektor-sektor lain yang berada dalam wilayah kewenangannya
apabila ada aspirasi ataupun keluhan-keluhan terkait dengan ketersediaan energi, tidak hanya dalam bentuk listrik, melainkan juga energi untuk memasak, dan memang tugas pemerintah daerah lah untuk kemudian memastikan bahwa masyarakat tetap bisa mengakses energi dengan baik, seperti tadi dicontohkan oleh Pak Jarwanto. Berkaitan dengan infrastruktur, ini mungkin memang bahasan yang bisa kita jadikan topik diskusi lebih mendalam. Ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana nasib proyek 35.000 megawatt, nasib proyek-proyek energi terbarukan di tengah pandemi virus corona ini. ISR akan menjadwalkan diskusi untuk topik ini secara lebih khusus minggu depan. Jadi mungkin teman-teman bisa berpartisipasi juga. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, saya mohon maaf diskusi ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua dalam diskusi ini. Terima kasih ke Pak Hendra, Pak Tulus, Pak Fabi, Bu Mariam, dan Pak Ismono juga yang telah menjadi narasumber diskusi. Untuk beberapa hal yang masih ditanyakan, boleh juga disampaikan kepada kami melalui fitur chat. Di situ ada formulir yang bisa diisi bila teman-teman dan Bapak Ibu ingin memberikan masukan. Dan yang paling penting dari pembahasan mengenai jaring pengaman sosial ini adalah ketika kita memikirkan yang disebut sebagai jaring pengaman sosial energi atau energi safety net, memang ketersediaan dari akses energi itu menjadi penting. Jadi memastikan bahwa masyarakat bisa mengakses energinya, membayar energi sesuai dengan yang mereka konsumsi, dan juga harus menjamin bahwa kualitasnya bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif, tidak hanya tersambung saja seperti tadi di garis bawahi. Dan kita berharap nantinya pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga semakin meningkat, karena ini juga salah satu cara yang kami pikir penting untuk memastikan akses energi di seluruh Indonesia dan bisa diakses secara mandiri dalam skala rumah, terdesentralisasi. Jadi ketika orang misalnya memasang PLTS atap di rumahnya, dia tetap bisa menghasilkan listrik dan tanda kutip tidak perlu membayar listriknya karena menghasilkan listriknya dari sinar matahari atau sumber-sumber energi terbarukan lainnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Semoga Pojok Energi kali ini memberikan selingan dan juga pemahaman mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai jaring pengaman sosial di sektor energi. Kami berharap Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya memberikan masukan bagi kami untuk pelaksanaan Pojok Energi sebelumnya atau topik-topik yang menarik. Saya pamit dari studio ISR di Jakarta Selatan. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa kembali. Selamat siang.